Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang mengembangkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk menciptakan dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, dan saling bersaudara. Untuk kali ini kami akan menyampaikan beberapa catatan terkait dengan masalah gula. Saudara sekalian, bagi para diabetesi atau pre-diabetesi, mengukur kadar gula adalah satu hal yang disarankan, sangat disarankan mengukur kadar gula secara rutin. Bisa mengukur kadar gula puasa, bisa mengukur kadar gula setelah makan, dan mengukur kadar gula sewaktu-waktu. Dan semua itu bisa dibandingkan dengan standar, sehingga kita tahu apakah kita kadar gula melonjak ataukah tetap ataukah stabil. Nah, apalagi kalau kita kemudian sudah merasakan ada gejala-gejala neuropati atau gejala-gejala kelainan saraf yang terkait dengan diabetes atau disebut sebagai neuropati diabetik. Biasanya adalah jenis neuropati perifer yang rasanya adalah seperti ditusuk-tusuk di bagian jari atau di telapak kaki, panas, kemungkinan ada gatal, dan sebagainya. Nah, pada bagian-bagian daerah tertentu kadang-kadang juga terasa gatal dan amat sangat riskan kalau digaruk, karena tentu saja kalau terluka bagi seorang yang kadar gulanya tinggi akan lama sembuhnya. Nah, untuk itu kita harus tetap waspada dengan kadar gula kita. Dan alangkah bijaknya kalau kita bisa mengukur secara rutin, termasuk tentunya adalah minum obat-obat yang dianjurkan secara rutin pula. Nah, untuk kali ini kita akan mengikuti bagaimana sih tes gula darah yang gampang, ya, yang murah, dan yang mungkin bisa dilakukan di tempat di mana Anda tinggal, ya. Mungkin di apotek atau di tempat lain yang dekat dengan rumah Anda. Kita ikuti pemeriksaan darah secara rutin. Pemeriksaan kadar gula darah secara rutin. Tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu tes gula darah apa, sehingga kita bisa mempersiapkannya. Karena untuk tes gula darah puasa, kita harus puasa. Kita makan malam paling lambat pukul 8 malam atau pukul 20.00. Hingga kita dites gula darahnya, kita puasa. Nah, kita tinggal mengatakan kepada petugasnya untuk tes gula apa. Biasanya juga kita ditanya untuk tes gula apa. Nah, sebaliknya jika tes gula darah 2 jam setelah makan misalnya, tentu saja kita harus punya ancar-ancar. Ketika kita mau tes 2 jam sebelumnya kita sudah makan. Atau mungkin tes gula darah sewaktu-waktu. Nah, saatnya kita melakukan tes gula darah. Kita sudah disterilisasi jarinya, dan jari ini akan diambil darahnya untuk dites. Nah, untuk kondisi saya memang kondisinya hiperkoagulasi, sehingga memang darah saya itu kental dan memang harus dipicit-picit. Apalagi saya termasuk menderita anemia, sehingga kadang-kadang darah yang keluar itu sedikit.
Nah, harus dipijit untuk mencapai gula yang jumlah darah yang cukup untuk tes. Tapi nampaknya petugasnya telaten, terus memijit-mijit agar darah yang keluar itu cukup untuk tes. Bagi Anda yang darahnya normal dalam makna tidak hiperkoagulasi maupun tidak terjadi anemia, darahnya cukup, maka tentu saja akan mudah untuk mengambil sampel darah yang akan dites dengan tes gula darah ini secara cepat. Nah, ini kita sudah mulai bisa diambil. Ya. Nah, harus dipecat lagi agar keluar lagi, dan ya. Ganti jari karena terlalu sedikit, dan ini jari tengah kanan cukup banyak. Ini ada 3 tes yang saya tes, ada tes gula, tes kolesterol, dan tes asam urat. Hasilnya sudah diketahui. Ini adalah tes asam urat. Kemudian untuk gula kita lihat hasilnya. Gula dan kolesterol pun kita bisa lihat hasilnya nanti. Pengambilan darah cukup dan tinggal dicatat. Kita lihat untuk gula 341, level di atas 300 ya, masih tinggi. Kemudian untuk kolesterol 100 berapa itu? 199. Masih di bawah 200 tapi sudah mendekati. Nah, dengan cara demikian kita tahu tes kondisi atau kadar dari asam urat, kolesterol, dan juga kadar gula darah. Nah, yang sangat tinggi banget adalah kadar gula darah 341. Ada di atas level 300. Tentu saja kita harus pandai-pandai maintenance, dan masalah makan dan sebagainya perlu kita jaga. Nah, ini datanya. Demikianlah pemeriksaan gula darah secara rutin yang kita lakukan secara sederhana di apotek. Gula darah 341 saya tinggal, yang dekat dengan saya tinggal. Dengan cara demikian kita mengetahui kadar gula atau level gula kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mengendalikan kadar gula darah, termasuk dalam masalah diet kita ya, dalam masalah konsumsi makanan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.